Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital. Saya di sini ingin meresum dan menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan dosen pengajar Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Mengapa harus belajar ekonomi? Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang ekonomi. Pada ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi sendiri memiliki sebuah arti di mana yang bermakna bahwa kata ekonomi berasal dari kata oikonomia, yang di mana kata oikonomia tersebut berasal dari sebuah bahasa Yunani, yang di mana terdiri dari dua kata yang kemudian diserap, yaitu oikos dan juga noimos. Oikonomia sendiri kemudian memiliki arti yang di mana apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebuah aturan rumah tangga, yang dimana pada dasarnya setiap kegiatan ekonomi pasti tidaklah jauh dengan segala macam hal yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan hidup guna untuk mendapatkan berbagai macam hal yang diinginkan. Hal tersebut membawa ilmu ekonomi sebagai sebuah aturan dari rumah tangga. Jadi, ilmu ekonomi sangatlah penting sekali dalam kehidupan keluarga. Kemudian, apabila dilihat lagi, setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi guna untuk mencukup sebuah kebutuhan hidup, yang dimana lebih besar lagi maka seluruh manusia di dunia memiliki kebutuhan hidup yang sama. Hal tersebut kemudian mengarah kepada bahwa dengan adanya ilmu ekonomi tersebut membuat sebuah bidang ilmu yang dimana mempelajari tentang pengelolaan terhadap sumber daya guna untuk membuat pemerataan dalam kemakmuran. Apa definisi ekonomi? Dari definisi ekonomi sendiri, pengertian ekonomi yakni salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai pengertian ekonomi berdasarkan pernyataan dari para ahli. Yang pertama, Bapak Sosiologi Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Mempelajari ekonomi bukan semata untuk memenuhi kebutuhan saja, namun juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan individu. Yang kedua, Adam Smith, di mana menerangkan pengertian ekonomi berupa penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang ketiga, Abraham Maslow. Menurutnya, pengertian ekonomi yaitu salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada, dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif serta efisien. Hermawan Kartajaya yang keempat menerangkan ekonomi merupakan platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Mikroekonomi merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro memengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Berdasarkan buku Principle of Microeconomics 2008 karya Negrogory Mankiw, ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran hidup pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi dalam pasar tertentu. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi. Berikut 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama,
rumah tangga keluarga konsumen. Rumah tangga keluarga atau konsumen atau RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. RTK memiliki pendapatan yang terdiri dari sewa, rent, upah, WIC, bunga, interest, laba atau keuntungan, profit. Yang kedua, perusahaan disebut sebagai produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyediaan barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga, perusahaan atau produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara yang disingkat menjadi BUMN. Badan usaha milik swasta yang disingkat menjadi BUMS, dan koperasi dalam bidang ekonomi. Perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Pemerintahan rumah tangga konsumen, perusahaan dan distributor harus diatur. Fungsi pengaturan ini dipegang oleh pemerintah. Yang keempat, pelaku ekonomi. Yang terakhir adalah sektor luar negeri. Sebagian dari pengeluaran yang dilakukan tentu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak. Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah tidak hanya dalam hal ini dilakukan untuk pembayaran atas pembelian barang-barang impor yang dibutuhkan oleh negara. Ekonomi positif dapat berupa pernyataan atau analisis positif. Ekonomi positif menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi, pendekatan positif berkaitan dengan penjelasan aktual dan ramalan, maka hal ini mengarah pada analisis dan bukti empiris. Karena kebenaran dalam sebuah pernyataan positif dapat langsung dilihat atau dibuktikan melalui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ekonomi positif disebut juga sebagai ekonomi hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah normatif, artinya menitikberatkan pada norma, aturan atau ketentuan yang berlaku. Ekonomi normatif dapat berupa pernyataan dan analisis normatif. Ekonomi normatif memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika, aturan, keadilan, dan dalam lingkup ini tidak mengedepankan fakta, namun mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan agar menjadi kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Karena dalam sebuah pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun swasta sebagai pelaku ekonomi, tidak cukup dengan memperjelas atas fakta dan dapat empiris yang relevan sekalipun. Namun hal itu terkait pula tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai kebijakan terbaik. Inilah inti dari pendekatan ekonomi normatif. Jadi di sini dalam ilmu ekonomi mikro menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu ekonomi di berbagai orang, dalam artian di perusahaan, di rumah tangga, bahkan bisa jadi di sebuah perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.